Sandur! Suruh anak-anak siapkan senjata. Siapkan senjata, cepat! Siapa tahu di pulau itu ada penghuninya. Bagaimana kalau kosong? Cari sumber air minum. Kalau tidak ada, air kelapa. Kita sudah kehabisan air minum. Mantap, penuh. Cepat. Lihat. Kang Tejo. Gawat. Kapal apa itu? Benderanya seperti kapal bajak laut. Apa? Bajak laut? Ya, naga laut. Cepat, beritahu Ki Demang dan kalian Tantri. Turun! Ayo, periksa pulau itu, cepat! Kamu yakin itu kapal naga laut? Benar, Ki Demang. Benderanya sangat jelas, berwarna hitam, dengan gambar seperti naga. Kita lawan mereka. Kalau berani bikin onar, kek. Kamu berani, Tantri. Kenapa harus takut? Sayang Kakang Suliwa dan Galuh Parwati sudah pergi. Kalau mereka masih di sini, pasti bisa jadi lebih ramai. Kerahkan seluruh kekuatan yang ada. Aku kenal dengan pemimpin bajak laut itu. Namanya Darpala. Kekejamannya melebihi binatang yang paling buas sekalipun. Saya pamit, kek. Kami pamit, Ki Demang. Sayang, aku sudah semakin jompo. Aku cemas. Apakah anak-anakku bisa menandingi Darpala dengan anak buahnya? Ada penduduk lihat. Lihat, itu rumah-rumah mereka. Cepat!
memenjarakan dia. Kalapati, gadis yang kau tangis itu akan mampus. Tidak ada obat yang bisa menandingi racunku. Kalapati, nyawa gadis itu ada di tanganku. Ingat itu kami tua. Kelihatannya hanya Darpala yang memiliki obat pemunahnya. Ini racun renik hewan laut. Seret Darpala kemari. Bunuh dia kalau dia tidak mau menyembuhkan Tantri. Kita bicarakan baik-baik. Biar saya yang ke tempat tahanan dia. Kalau Tantri siuman, minumkan ramuan ini untuk menahan rasa sakitnya. Kau mau membunuhku, pendekar? Aku sudah siap. Itu gampang. Sangat gampang, Darpala. Sebaliknya, kalau kamu dibebaskan, apa sudah siap? Kau lihat binatang-binatang jelek ini? Mereka disuruh membunuhku. Tapi mereka tak mau. Kamu pikir tidak ada manusianya di pulau ini? Paling tidak, akulah salah satunya. Baik. Aku tahu tidak ada kebebasan tanpa syarat. Betul bukan? Jelasnya bagaimana? Berikan obat penawar untuk racun duri ikan. Dan kamu bebas meninggalkan pulau ini tanpa gangguan apapun. Kami tidak akan bohong, Darpala. Tidak adil. Kalau sisa umurku yang tinggal beberapa saat ditukar dengan nyawa gadis belia yang masih panjang hidupnya tanpa tambahan imbalan. Apa syarat-syaratmu? Aku mau bicara langsung dengan penguasa Pulau Iblis ini, Kalapati. Kalapati sudah tidak berkuasa lagi di pulau ini. Aku, murid Mahasura. Aku kenal Mahasura. Dia seorang pendekar yang arif, bijaksana.
Mana mungkin muridnya menjadi kepala orang-orang hukuman di sini? Jangan coba menghabiskan kesabaranku, Darpala. Baik, baik, baik. Akan kuberikan obat penawarnya. Tapi, lengkapi seluruh kapalku dengan air minum dan beras. Aku juga perlu pembantu, karena seluruh anak buahku semuanya sudah tewas. Besok pagi semuanya siap. Berikan obat itu. Tapi, usir dulu binatang-binatang jelek ini. Taburkan di atas luka bekas duri ikan itu. Kalau darah yang mengalir sudah berwarna merah bening, artinya anak itu selamat. Cepat, tidak ada orang yang bisa bertahan sampai setengah hari. Serbuk apa ini? Kuda laut emas yang hanya ada di perairan Laut Nusa Barong. Bebaskan dia. Tantri sudah melewati masa yang paling gawat. Dia akan sembuh. Di mana saya? Di bilikmu sendiri, Tantri. Kamu terluka. Sekarang kamu sudah melewati masa yang paling berbahaya. Hampir saja jiwamu melayang karena terkena senjata racun ini. Bajak laut. Kamu berhasil mengalahkan mereka, Tantri. Kakek bangga. Kakang Liwah kemari lagi. Saya mencari guru. Saya menduga guru mencari Nyai Dewi Sintawati kemari. Ya, aku belum ceritakan padamu. Tentang apa? Gurumu. Kalapati, keluar kau. Gurumu menyusul kemari sehari setelah kalian meninggalkan pulau ini dan mendesak aku untuk membebaskan istrinya. Seperti kalian, dia mengira istrinya dibuang di pulau ini. Kalapati, bebaskan istriku.
Hadiaksa Sedayu sewenang-wenang menghukum istriku. Mahasura, sejak musim barat, belum ada kiriman tahanan kemari. Tidak ada perempuan yang dikirim ke pulau ini. Bohong. Kalian pasti telah membunuhnya. Jangan, Tantri, kau bisa tersengat. Ayo Mahasura, bunuh aku! Supaya semua orang bisa menyaksikan kalau kamu tidak kalah senang-senangnya dari Adiaksa yang kamu terja. Ayo, aku sudah jawab dengan jujur apa yang kamu tanya. Gurumu mengamuk sejadi-jadinya, tapi tanpa meninggalkan korban nyawa. Hanya beberapa kerusakan bangunan saja. Mungkin itu dia lakukan hanya untuk melampiaskan rasa bersalah kepada istrinya. Saya ikut Kakang Liwa. Saya janji tidak akan mengganggumu. Saya tahu Kakang lebih mencintai Kakak Galuh. Saya hanya ingin mengabdikan hidup saya untuk kalian berdua. Saya ingin keluar dari pulau ini. Saya ingin mencari ayah saya. Tolong Kakang, ajaklah saya. Tantri, yang berhak memutuskan semuanya adalah kakekmu, bukan aku. Kakek, tapi boleh kan Kakang? Kek, Aku tidak setuju kalau kamu berniat mencari ayahmu. Aji Santa lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itu yang menyebabkan kematian ibumu. Ayahmu laknat. Maafkan kakek. Cucuku sayang. Janji ya. Kalau kamu tidak akan mencari ayahmu. Saya janji, Kek. Terima kasih, Kek. Terima kasih.
Hati-hati anakku. Jadilah kamu seorang istri yang baik. Karena seorang istri menciptakan pola suami. Istri yang serakah akan membuat suaminya menjadi loba. Seorang istri yang dengki akan membuat suaminya menjadi kejam. Tapi sebaliknya, istri yang bijak dan penuh kasih akan membuat suaminya menjadi arif dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Hamba akan selalu mencamkan pesan Romo. Kelihatannya ilmu itu sama dengan ilmu yang aku miliki. Jangan di dalam, Nini. Aku tahu, Kakak. Sekedar mencoba bentuk jurusnya. Kelihatannya tidak terlalu sulit. Saya sudah tidak sabar untuk mencincang tubuh Sudamani.
Ampun, Guru. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Guru. Mereka menyebut namanya? Tidak, Guru. Mereka bertiga. Katanya sahabat lama Guru. Kelihatannya dua orang yang masih remaja itu adalah putra dan putrinya. Adi Kalawadana, tiada hujan, tiada angin. Ujuk-ujuk muncul di gubukku. Aku kangen padamu, Kakang. Sejak kejadian di Gunung Damar, Kakang tidak pernah muncul di padepokanku. Mereka siapa? Mereka anak-anakku. Ini Lokahita. Dan yang lelaki itu kakaknya, Pria Mitra. Mari, silakan masuk. Iya, iya. Mari, silakan. Wah, wah, wah. Ternyata Kakang kaya raya. Rumahmu bagus. Ya, setiap ada orang yang meminta pertolonganku. Biasanya para demang, juga putra bupati, yang meminta penjagaan. Upahnya kutabung. Mari, silakan. Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Sampai Adi datang mengunjungi aku. Iya. Aku mencari Paron Wajah. Paron Wajah? Si Raja Racun. Sejak beberapa tahun yang lalu, kami pernah bertemu. Rebutan bocah ajaib. Yang bernama... Suliwa. Rupanya Adi pun tahu kehebatan bocah ajaib itu. Kalian siapkan makanan yang lezat-lezat untuk tamuku ini. Baik. Kamu siapkan kamar yang besar dan yang bersih. Layani kalau ada keperluannya. Baik, Ki. Ada urusan apa dengan Paron Wajah? Sebenarnya, kami sudah lama mengadakan ikatan persaudaraan. Paron Wajah mau menjodohkan anaknya dengan anakku. Setelah masing-masing sudah dewasa. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Bahkan rupanya, dia sudah pindah dari rumahnya. Dia memang aneh. Tingkah lakunya penuh rahasia. Sejak pertemuan terakhir, waktu semua pendekar tua, termasuk si bidadari putih yang berebut bocah ajaib itu, lalu dikalahkan oleh pendekar sakti yang sangat muda. Sejak itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Oh iya, kalau Kakang sedang kebetulan keluar padepokan, tolong Kakang cari tahu keberadaan Paron Wajah. Oh, tentu Adi. Apa gunanya sahabat kalau tidak saling tolong-menolong? Dulu Adi pernah menolongku. Adalah tidak berbudi kalau aku tidak bisa menolong Adi.
Silakan. Guru! Ampun, Guru. Ada apa? Ayam Guru. Si Jalu perak. Kenapa dengan ayam kesayanganku? Ketiwasan, Guru. Ada yang melempar senjata rahasia hingga leher si Jalu putus, Guru. Dan ini surat di senjata rahasia itu, Guru. Kurang ajar. Perguruan Macan Putih mau unjuk gigi di hadapanku. Kerahkan seluruh murid dan hadang mereka di batas desa. Baik, Guru. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Nanti kubereskan. Mereka bukan musuh yang perlu dicemaskan. Aku akan membereskan semuanya. Sekarang silahkan kalian istirahat. Istri-istriku sudah mempersiapkan kamar untuk kalian istirahat. Oh, terima kasih. Bopo pernah dengar nama perguruan Macan Putih? Bopo agak lupa. Setahu Bopo, dulu perguruan itu sudah musnah. Ada apa? Mata Uwak Sudamani agak aneh waktu memandang saya, Bopo. Aneh bagaimana? Mengerikan, Bopo. Sangat mengerikan. Silakan. Silakan, tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat. Ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan Tibu Daya Sudamani. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan menyedot tulang sumsumu. Tenang. Pura-pura saja tidak tahu. Jangan bikin mereka curiga. Aku percaya kalian bisa melawannya. Selamatkan adikmu. Masa depannya masih jauh.